Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mutmainah dari kelompok 7 dengan judul makalah rujukan dan daftar pustaka. Di sini saya akan menjelaskan pengertian rujukan dan daftar pustaka. Rujukan adalah sesuatu yang digunakan untuk memberikan informasi atau pembicara untuk memperkuat pernyataan dengan tegas. Rujukan mungkin menggunakan faktual atau non-faktual. Rujukan faktual terdiri atas kesaksian, statistik, contoh, dan objek faktual. Rujukan dapat berwujud dalam bentuk bukti, nilai-nilai, atau kredibilitas. Sumber rujukan adalah tempat materi tersebut ditemukan. Sedangkan definisi daftar pustaka atau bibliografi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir dalam suatu karangan atau buku dan disusun berdasarkan abjad. Daftar pustaka berisi sumber-sumber tertulis yang dikutip dan digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Karena itu, sumber tertulis lain yang tidak dikutip meskipun pernah dibaca penulis dalam kaitannya dengan penulis karya tulis ilmiah tidak perlu dimasukkan dalam daftar pustaka. Penulisan pustaka disusun menurut abjad dari nama penulisnya dan nama keluarga harus ditulis lebih dahulu tanpa menyertakan gelar. Tata penulisan rujukan. Gaya penulisan rujukan atau reference style yang berlaku di lingkungan akademik meliputi beberapa model. Sejumlah model yang berkembang antara lain adalah APSA atau American Political Science Association, AMA atau American Medical Association, APA atau American Psychological Association, CBE atau Council of Biological Editors, Chicago dan Turabian, Harvard dan Vancouver. Secara prinsip memiliki aturan standar yang sama. Masing-masing mengembangkan dan atau memiliki keunikan dalam merujuk dan menyusun daftar pustaka. Cara menulis daftar rujukan harus dilakukan pada penulisan karya tulis ilmiah. Biasanya pada bagian penutup karya tulis ilmiah akan dibuat kesimpulan dan saran. Di dalamnya akan dibuat semacam saran-saran atas masalah yang dibuat secara singkat, agar penyusunan sebuah karya ilmiah lebih rapi. Biasanya sebuah karya ilmiah akan dilengkapi dengan daftar pustaka atau rujukan yang berisi buku-buku atau referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan pembuatan karya tulis tersebut. Ada 3 bentuk penulisan rujukan, yaitu 1. Body note atau catatan tubuh, penulisan rujukan yang langsung ditulis dalam teks kutipan. 2. Footnote atau catatan kaki, penulisan rujukan dengan menuliskan pada bagian kaki halaman yang terdapat kutipannya. 3. Endnote atau catatan akhir, penulisan rujukan dengan menuliskan pada bagian akhir karangan atau setelah kesimpulan dan sebelum daftar pustaka. Tata penulisan body note. 1. Ditulis di akhir teks kutipan, tetapi dalam hal tertentu bisa diawali atau tengah teks kutipan. 2. Rujukan ditulis di dalam kurung. 3. Secara umum, rujukan terdiri dari nama pengarang atau tanpa gelar, tahun publikasi, dan nomor halaman. 4. Format penulisan. Jika penulisannya satu contoh Bardan Nawawi Arif atau menurut Bardan Nawawi Arif. 2. Jika penulisannya 2 contoh Supardi dan Nahrawi. Jika penulisannya lebih dari 2 contoh Rusardi, DKK. Jika sumber kutipan berasal dari 2 atau lebih karya kutipan yang sama dan diterbitkan pada tahun yang sama, maka penulisannya tahun diberi kode dengan huruf kecil A, B, dan seterusnya setelah tahun terbit. Jika satu kutipan diambil dari banyak sumber dengan penulisan yang berbeda-beda, maka dipisahkan dengan tanda. Jika rujukan diambil dari koran atau majalah, maka penulisannya dengan format dalam kurung nama media ditulis miring, waktu terbit. Jika kutipan berasal dari sumber kedua, Herbert Pachker dalam Arif Setiawan berpendapat bahwa 5. Contoh, menurut Sudarto dan Muladi,
Politik hukum adalah serangkaian usaha untuk menciptakan norma-norma yang sesuai dengan situasi dan kondisi pada masa tertentu. Perkembangan hukum tidak terlepas dari perkembangan dinamika atau pengaruh politik pada suatu masa. Tata penulisan footnote 1 ditulis pada bagian kaki halaman yang terdapat kutipannya. Baris pertama ditulis menjolok ke dalam. Nama pengarang ditulis tanpa gelar. Format penulisan. Penulisan rujukan berupa buku dengan urutan, nama pengarang, judul buku, cetakan edisi, nama penerbit, kode penerbit, dan halaman. Penulisan rujukan berupa buku bunga sampai dengan urutan, nama penulis, judul artikel, dalam kurun diberi tanda petik, balas kurun, nama editor, judul buku, cetakan edisi, nama penerbit, kota penerbit, tahun, dan halaman. Tata penulisan endnote 1. Penulisan endnote sama dengan footnote, sehingga tata cara penulisan yang berlaku dalam endnote sama dengan tata cara penulisan footnote. 2. Berbeda endnote dan footnote. Endnote diletakkan di bagian akhir suatu karya tulis ilmiah, sedangkan footnote diletakkan pada bagian kaki halaman yang terdapat kutipannya. C. Fungsi daftar pustaka. Fungsi daftar pustaka yaitu: pertama, membantu pembaca mengenal ruang lingkup studi penulis. Kedua, memberikan informasi kepada pembaca untuk memperoleh pengetahuan yang lebih lengkap dan mendalam daripada kutipan yang digunakan oleh penulis. Ketiga, membantu pembaca memilih referensi dan materi dasar untuk studinya. Daftar pustaka dapat diperoleh dari buku. Penulisan daftar pustaka yang berasal dari buku dapat mengikuti aturan sebagai berikut. Pertama, daftar pustaka ditulis dengan urutan nama penulis buku, tahun terbit buku, judul buku, tempat terbit buku, dan nama penerbit yang menerbitkan buku. Kedua, nama penulis buku, tahun terbit buku, judul buku, tempat-tempat buku dipisahkan dengan tanda titik. Ketiga, nama penulis buku dibalik dan dipisahkan tanda koma. Keempat, tempat terbit dan nama penerbit buku dipisahkan tanda titik 2. Kelima, judul buku dicetak miring atau diberi garis bawah. Keenam, diakhiri dengan tanda titik. Contoh, judul buku Menanam Buah Naga. Tahun diterbitkannya 1988. Nama penyusunnya Bambang Purwadi. Nama penerbitnya Sipi Setiahati. Diterbitkan di Kota Semarang. Penulisan daftar pustakanya adalah Purwadi Bambang 1988, Menanam Buah Naga, Semarang, Sipi Setiahati, atau Purwadi Bambang 1988, Menanam Buah Naga, Semarang, Sipi Setiahati. Sedangkan penulisan daftar pustaka yang berasal dari artikel dapat mengikuti aturan sebagai berikut. Pertama, daftar pustaka ditulis dengan urutan nama penulis artikel, tahun terbit artikel, tanggal terbit artikel, judul artikel, media yang memuat artikel, dan halaman dimuatnya artikel. Kedua, nama penulis artikel, tahun terbit artikel, tanggal terbit artikel, judul artikel, media yang memuat artikel dipisahkan tanda titik. Ketiga, nama penulis artikel dibalik dan dipisahkan tanda koma. 4. Judul artikel ditulis dengan diapit tanda petik 2. 5. Media yang memuat artikel dan halaman artikel yang dipisahkan tanda titik 2. 6. Nama media yang memuat artikel dicetak miring atau di garis bawah. 7. Diakhiri dengan tanda titik. Contohnya, nama penulis Musallin Arifin, tahun penerbitan 2013, judul artikel Rahasia Sukses Menjadi IB Forex,
Nama koran Kompas. Tanggal penerbitannya 2 Juni 2013. Penulisan daftar pustakanya adalah Arifin Musallin 2013. Rahasia sukses menjadi IB Forex Kompas 2 Juni 2013. Atau Arifin Musallin 2013. Rahasia sukses menjadi IB Forex Kompas 2 Juni 2013. Kesimpulan, rujukan dan daftar pustaka di dalam suatu karya ilmiah sangatlah penting. Karya ilmiah dapat ditulis berdasarkan hasil penelitian, hasil percobaan, wawancara, dan studi kepustakaan. Daftar pustaka atau rujukan bisa diambil dari koran, majalah, buku, internet, dan sebagainya. Mengutip atau merujuk dapat dilakukan dengan mengambil pendapat atau temuan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengutipan semacam ini dilakukan dengan merujuk kepada nama penulis dan karyanya yang dimaksud. Nama penulis yang dipakai adalah nama keluarga, nama marga, atau nama akhir tanpa menulis gelar atau jabatannya. Apabila sumber yang dikutip ditulis 1 atau 2 orang, maka nama penulis ditulis semua pada setiap kali diacu. Itulah kesimpulan dari makalah kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.